mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali semua ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan bagi kami. Pada kesempatan ini, ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman. Semoga firman yang akan kami baca dan merenungkan ini semakin menguatkan iman kami sebagai anggota gereja-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan di hadirat-Mu, demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk ikut naik ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus merupakan putra Allah yang diutus ke dunia. Dia memilih orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk melihat dan mendengarkan hal-hal yang tidak tampak dan terdengar oleh semua orang. Sama kita, Yesus memilih Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Terkadang kita perlu berpikir bahwa ketaatan kita kepada Allah merupakan sebuah konsekuensi dari keluarga yang sudah lebih dulu taat, sehingga mau tidak mau kita pun turut taat pula. Padahal sebelum kita terlahir ke dunia, Allah sudah lebih dahulu memilih kita, dan keluarga adalah sarana yang membantu kita untuk belajar memuliakan Allah. Sehingga kita harus bersyukur kepadanya karena kebenarannya. Sehingga kita harus bersyukur kepadanya karena telah memilih kita dan mempercayakan berita kebenarannya. Setelah kita dipilih oleh Allah, Ia mau mengajak kita semua untuk mau mendengarkan Yesus putranya. Dikatakan oleh Yesus sumber dari Allah sendiri. Semua orang mampu mendengar, tetapi belum tentu memahami apa yang dikatakan. Seringkali ketika Tuhan berkata-kata kepada kita melalui firman-Nya, tidak mudah, apalagi apabila segala perkataannya hanya sekadar kita dengarkan. Maka untuk memahami maksud Tuhan, kita pun harus mau melakukan apa yang dikatakannya. Sebagai umat beriman yang terpilih, yang telah dipilih Allah sejak sebelum diciptakan, sudah layak dan sepantasnya untuk setia mengikuti Yesus dengan mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sehingga mampu memahami segala perkataannya demi kebaikan sesama. Semoga